Halo teman, selamat malam. Berjumpa kembali di channel Ian Iwan, teman. Nah, di kesempatan pada malam ini, teman-teman pastinya sudah menunggu dari distribusi Afib untuk airdrop yang kalian lakukan sebelumnya di aplikasi Afib World, ya. Nah, untuk di kali ini, teman-teman pastinya sudah menerima, khususnya bagi teman-teman yang sudah memining dari Afib, teman ya, untuk distribusinya. Nah, untuk distribusi dari Afib ini memang terkesan apa namanya ya, beda jauh teman-teman ya, beda jauh dari sebelumnya, yang mana ini melenceng teman-teman ya, saya bilang melenceng dari aturan-aturan sebelumnya, yang mana ada aturan untuk yang skornya 84 sekian ke atas, skornya dari 80 ke bawah, misalnya seperti itu teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan sepintas ya. Intinya di sini karena kebetulan tadi saya mendapatkan distribusi untuk yang ketiga dari saya sendiri di ketiga, itu dari skor, tergantung skor ya, ada yang mungkin sekarang ada yang kedua seperti itu teman ya. Nah, untuknya karena itu saya mencoba mentutorialkan ya, bagaimana caranya untuk melakukan penghematan untuk mentransfer dari Afib. Habis itu kita ubah nanti ke USDT, dari USDT kita nanti bawa kemana. Nah, intinya kita bawa ke rupiah dan transfer ke bank langsung. Nah, untuk itu saya coba nanti mentutorialkan teman ya. Tapi sebelum itu saya lihatkan dulu untuk aplikasinya dulu ya dari Afib ini teman. Nah, kalau kita lihat di dalam aplikasinya ya, ini adalah aplikasi updatean terbaru teman-teman. Nah, di sini teman-teman pastinya sudah melihat ada perubahan di sebelah sini teman ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Di sini nanti akan berubah seperti ini. Nah, ini Afib World ya. Nanti kalau kalian klik ini, nah ini sepertinya teman ya, sepertinya teman-teman yang sudah mengklaim Afib sebelumnya teman ya, mengklaim Afib sebelumnya ke XWD ini seharusnya tidak usah dilakukan pun akan langsung masuk ke akun ini teman ya, akun OKX kalian yang ada di bursa jika menerimanya sebelumnya dari OKX UED kalian. Tapi di sini saya sudah terlanjur untuk melakukan klaim, teman-teman, melakukan klaim versi di sini. Jadi tampilannya seperti ini. Ini boleh kita lakukan dan boleh tidak kita lakukan ya untuk penerima OKX di bursa. Nah, kalau wallet ini wajib kita lakukan untuk mengklik ini teman ya. Nah, ini waktu countdown, waktu mundur itu sampai tiba sampai 0 itu kan 7 hari teman ya. Tapi tadi saya cek langsung masuk ke akun OKX bursa saya teman ya. Langsung masuk teman ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau teman-teman mungkin ada yang belum masuk, mungkin nanti akan mengisi form atau bagaimana. Oke, intinya di sini ada juga yang tidak eligible ya. Ada juga yang tidak mendapatkan balance. Ada tulisannya di sini not eligible dan sebagainya. Nah, kalau saya sendiri ini sudah langsung masuk ke bursa ya. Oke, intinya kita lihat saja informasinya terlebih dahulu di dalam Afib Twitternya, teman. Nah, kita sekarang membuka dari Afib, teman ya, di Twitternya. Nah, sini ada 3 jam yang lalu ya, 3 jam yang lalu informasi terbaru dari Afib yang mana di sini terlihat seperti ini. Ada bulan Januari Afib resmi ditayangkan, teman ya. Jadi di sini jika Anda memilih untuk menerima airdrop melalui OKX UED Anda di aplikasi Afib KYC, token akan disusun ke akun OKX Anda, tidak perlu tindakan apapun. Nah, ini seharusnya tindakan yang tadi saya lakukan itu seharusnya boleh tidak dilakukan ya. Tapi saya sudah terlanjur lakukan tapi tidak apa-apa juga sih teman-teman ya. Nah, di sini jika kamu menerima via wallet, nah bisa kalian klik pada bagian sini. Nah, kalau kita klik pada bagian sini, itu akan diarahkan kembali ke tampilan Afib Withdraw tadi ya, ke Afib World yang ini. Nah, ini adalah tampilan teman-teman jika menggunakan OKX Wallet teman-teman seharusnya. Nah, karena saya menggunakan OKX UED, saya juga terlanjur sudah kadang buat teman ya, tidak apa-apa ya. Intinya di sini kalian tidak usah melakukan apapun jika sebelumnya kalian menerima untuk menerima distribution ke OKX Bursa. Nah, oke, kita baca lagi. Perlu diketahui bahwa jumlah token yang terima di airdrop mungkin berbeda untuk setiap pengguna. Beberapa pengguna mungkin menerima lebih banyak atau lebih sedikit token airdrop dibandingkan putaran sebelumnya. Nah, kalau saya cek ya emang banyak yang mendapatkan sedikitnya ya. Kalau yang lebih banyak adakah? Silahkan komen juga di bawah video ini teman ya. Siapa tahu dari teman sudah mendapatkan yang lebih banyak dari distribusi sebelumnya. Tapi saya sendiri sih banyak juga yang melihatkan itu lebih sedikit dari sebelumnya.
Nah, variasi ini ditentukan oleh berbagai faktor termasuk skor QAC pengguna, aktivitas terkini mereka dalam ekosistem AFIP, aktivitas dan status QAC, rujukan mereka, dan elemen relevan lainnya. Ya, faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi pada alokasi token airdrop yang adil dan seimbang untuk setiap pengguna. Nah, di sini juga ada yang menyatakan ya seperti ini. Kita lihat saja langsung teman ya. Nah, ini ada komenan-komenan. Menurutku kalian harus berbuat lebih baik. Saya memenuhi semua kriteria, namun saya tidak menerima koin saya pada sesi pertama. Dan sekarang lagi-lagi saya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan skor 76 QAC. Lakukan sesuatu atau kita buang proyek ini. Ini tidak legible ya. You are not eligible for token withdrawal. Oke, katanya itu sebelumnya juga tidak dapat dan sekarang pun tidak dapat. Ada yang seperti ini, teman ya. Oke, kalau kita lihat grafiknya menurun ya. Nah, di sini pun teman-teman juga bisa melihat ada juga yang belum dikasih skor untuk QAC keduanya. Nah, di sini juga ada yang tidak eligible juga namanya ya, yang skornya 70 sampai 79. Nah, coba kita baca di sini ya. Kita baca sini. Nah, sepertinya kalian bencana dengan penggunaan kami karena tidak mendapati ucapan. Di versi pertama yang Anda katakan, kami mendapat skor 70-79 akan menerima 5% dari token kami. Hingga saat ini tidak ada yang ditemukan dan kalian mengatakan saya tidak memenuhi syarat untuk penarikan token. Nah, sampai dengan tidak eligible-nya, ya. Nah, sampai seperti itunya, teman-teman ya. Nggak tahu juga sih, teman-teman ya, gimana penilaiannya ini, teman-teman ya. Nah, ada yang tidak eligible, ada yang dapat skor 79. Oke, skor 7976 tetapi tidak menerima token, teman ya. Dari sejak pertama ada yang menerima skor tetapi tidak menerima token, teman ya. Ada yang seperti itu, teman ya. Ada juga yang ini juga, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat di sini juga. Ini teman ya. Saya memiliki lebih dari 100.000 AFIP. Mengapa saya hanya berhak menerima 592 token ya? Oke, 100.000 token ya, itu tinggi sekali teman ya. 100.000 token. Kalau cek sebenarnya sih nggak segitunya ya. Nggak segitu dapatnya ya. Palingan sekitar ribuan ya seharusnya. Mungkin 4.000 atau 3.000 atau berapa ya kalau 100.000 ke atas. Karena kan ada skornya misalnya 15%-nya ya dapat dan sekarang per bulannya. Nah, kalau hitung-hitunglah ribuan ya. Nanti kalian bisa cek sendiri untuk progresnya itu namanya. Intinya di sini melenceng jauh dari kesepakatan sebelumnya namanya. Oke, seperti itu teman. Nanti intinya kalian baca saja aturan-aturan sebelumnya yang pastinya di sini banyak yang komplain ya. Nah, sini juga yang ada yang ini I'm crying. Ada yang mendapatkan hanya 9 AFIP saja ya. Oke, per AFIP 0,03 teman ya. Dia hanya mendapatkan 9 token saja teman ya. Oke. Nah, kita tutorialkan langsung ya seperti apa yang saya tadi lakukan untuk AFIP-nya ya, yang saya lakukan seperti ini mana tutorialnya. Oke, di sini saya percepat saja ya tutorial dari AFIP klaim dari ini ya, dari aplikasinya. Saya klaim langsung saya ubah menjadi rupiah. Cara hematnya seperti apa? Seperti ini teman ya. AFIP Wallet, saya klik AFIP Wallet-nya dan di sini seperti ini, seperti ini, klik AFIP Wallet. Setelah itu kalian bisa isi di sini emailnya. Setelah itu dan sign in, misalnya seperti ini, saya isi email dan kalian klik send OTP. Selanjutnya di sini teman-teman tunggu OTP-nya masuk ke email dan di sini OTP-nya sudah masuk. Dan setelah itu teman-teman tinggal copy ini, belakangnya kan 46 teman-teman. Dan sekalian masukkan di sebelah sini. Oke, dan klik sign in. Saya percepat ya. Nah, di sini saya mendapatkan 416 ya. Kalau saya hitung-hitung ya, saya berada di skor 84. Nah, kalau saya hitung-hitung skor 84 itu seharusnya mendapatkan 2000-an ya, 2000-an token. Karena dengan skor 84 tersebut, contohnya saya, itu mendapatkan 22,5% di awal dan sisanya 77,5%, yang dibagikan per bulan selama 22 bulan, ya. Kalau saya hitung-hitung, kemarin itu sekitar 2.000-an, ya. Misalnya di snapshot di 59.000. 59.000 dikali 77,5%, seperti itu teman-teman ya, dibagi 22, teman-teman ya, dan seharusnya mendapatkan
2073 per koin ya, tetapi saya mendapatkan 419. Nah, bagaimana hitungannya ini pun saya kurang paham ya, karena di sini ada hitungan terbaru atau kebijakan terbaru dari pihak Afifnya. Nah, di sini saya share to withdraw ya. Nah, share to withdraw. Nah, di sini saya baca rule-nya dulu dan saya sudah sempat terjemahkan hampir seperti tadi ya, hampir seperti yang ada di dalam Twitternya ya. Intinya di sini kriterianya ada, harus melakukan QC 1 dan kedua. Untuk yang sudah menerima dari bentuk OKXUID itu tidak perlu melakukan apapun, tapi saya sudah terlanjur melakukan yang tadi ya. Nah, kalau menggunakan dompet harus melakukan yang tadi. Bahan bakar kalau dompet itu menjadi tanggung jawab, namanya tanggung jawab si pengguna. Nah, untuk kuantitas atau airdrop tersebut akan berbeda teman-teman, tergantung faktor katanya teman-teman. Dan batas waktu klaim itu 7 hari sejak awal kampanye ya. Seperti itu teman. Dan di sini tidak berselang lama saya set to withdraw dan buka dari Twitternya, saya sharingkan saja post dan di sini terlihat seperti ini. You have chosen OKQD as your preferred method to receive the airdrop. Please note that no further action is required from your side. The token will be automatically deposited into your OK account. Artinya kita tidak usah melakukan apapun teman-teman jika kita sudah sebelumnya melakukan request withdraw ke OKX Bursa. Kalau wallet perlu melakukan seperti ini teman-teman ya. Dan untuk batasan klaimnya itu 7 hari dari sekarang. Oke, dan tidak berselang lama itu sudah langsung muncul ke OKX saya teman ya. Sudah langsung muncul ke pendanaan. Nah, ini 419 9,19 sama seperti ini ya, 419,1932 sudah langsung muncul sini dan saya langsung klik pada bagian pendanaan. Saya ini dulunya saya OKX dan saya langsung transfer ya. Saya langsung transfer ke bagian trading. Karena kalau kita melakukan permintaan itu kita harus convertingkan ke trading namanya. Kita klik max, di sini pilih USDT-nya ubah ke AFIP dan misalnya klik max seperti ini, klik konfirmasi. Nah, di sini transfer berhasil dari pendanaan ke trading teman. Karena menerima airdrop di awal kan di pendanaan ya. Dan berikutnya di sini pendanaan sudah sisa 0,46 dan berikutnya saya mencoba melakukan analisa ya, melakukan analisa yang sebelumnya saya mau tarik dari USDT ke akun Bittime ya, tetapi saya abaikan dan akhirnya saya memilih untuk mengubah teman tradingkannya ke TRX. Itu cara saya untuk menghemat di sini teman-teman. Nah, ini sebelumnya saya tradingkan dari AFIP ke USDT teman ya, mendapatkan 13,06. Oke, dan di sini saya konfirmasi order dibuat dan akhirnya dari AFIP 419 tersebut mendapatkan 13,05 USDT. Ini didapat di menu tradingnya. Nah, selanjutnya di sini ini 13,51 ini adalah kombinasi umum antara pendanaan dan trading. Teman-teman ya, 13,51. Kalau di tradingnya aja hanya 13,05. Kalau digabung dengan pendanaan 13,50 itu misalnya. Nah, sini langsung saya tarik sebelumnya rencananya saya tarik dari USDT ini saya tarik ke on-chain crypto dan saya ambil alamat Arbitrum One di Bittime ya. Saya ambil alamat dan saya sudah pastikan di sini. Saya pilih jaringan Arbitrum One, tapi saya lihat di sini 0,8 dolar teman-teman untuk biayanya. Akhirnya saya abaikan dan saya lakukan trading, saya beli USDT teman ya. Saya beli TRX. Jadi saya beli, saya maksimalkan USDT 13,5, akhirnya mendapatkan TRX 125 teman. Dan akhirnya saya mendapatkan 125 TRX. Nah, saya konfirmasi mendapatkan 125 TRX dan saya tarik TRX ini teman ya. Saya tarik. Nah, seperti ini. Saya tarik kripto dan akhirnya saya tarik lagi on-chain, saya ambil alamat di Bittime, saya ambil alamat TRC20-nya, dan saya perhatikan sini 0,8 terekman. Jadi lebih hemat ya. Kalau 0,8 USDT itu setara dengan sekitar 12 ribuan, kalau 0,8 terek itu setara dengan 1.300-an. Jadi saya pilih untuk hemat biaya. Nah, itu cara hemat saya teman ya. Jadi saya ubah dari AFIP ke USDT dulu, dari USDT langsung saya ubah ke TRX untuk menghemat karena untuk biaya transfer dari TRX ke Bittime itu atau ke wallet lokal saya itu lebih murah teman ya perbandingannya. Jadi saya kirim dalam bentuk TRX dan akhirnya saya masukkan kode seperti ini dan saya kirim ulang dan saya tarik dari OKX bawa ke Bittime. Ini sudah oke di OKX-nya. Oke, dan saya transfer ke Bittime menerima 125 TRX man. Dan berikutnya saya langsung ini sebenarnya Bittime adalah wallet lokal.
Nah, jadi saya langsung tradingkan dari TRX ke rupiah, teman. Dan akhirnya saya mendapatkan Rp208.500 ya. Nah, akhirnya berkurang di sini 27,854 ya, hasil akhirnya 207. Nah, jika seandainya saya menggunakan atau menarik USDT ke dalam bentuk ke sini, itu berkurang banyak. Palingan sekitar 190-an saya dapat, teman-teman ya. Nah, itu cara hemat saya dan saya tarik ini 207.854 ini saya tarik, dikurangi biaya 2.500-an dan ke BNI. Nah, seharusnya saya mendapatkan 205.332. Nah, di sini saya tarik 207.854 yang belum dikurangi biaya, saya tarik ke BNI. Akhirnya di sini pengajuan penarikan berhasil ke BNI, teman. Dan tidak berselang lama, hanya beberapa menit, sekitar 15 menit sudah langsung masuk ke BNI, teman ya. Ini rekening BNI saya 205.332. Ini saya tarik dari Bittime. Nah, itulah cara saya, teman ya, untuk cara hemat menarik dari AFIP ke rupiah. Dan tentunya ini sedikit mengecewakan ya, karena distribusinya itu melenceng dari aturan sebelumnya. Nah, seperti itu teman ya, itu informasinya, semoga bermanfaat. Dan intinya kalian garap saja mining ini teman ya, kita tidak tahu itu akan terus cuan seperti apa yang konsekuensi atau peraturan di awal atau tidak, kita hanya untung-untungan teman ya. Oke, itu saja kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe-nya. See you in next video. Bye-bye.